Mungkin banyak yang nanya mas ini kalau Antv bangkrut, ya kan? Ini nasib pecinta Bollywood nih gimana nih? Stasiun TV yang memang kiblatnya film India, kiblatnya Bollywood ya Antv. Antv. Antv itu izin siaran itu baru diperpanjang tahun 2000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Welcome back to Bolly TV channel bersama saya Big Haryadi dan tentunya sama Presiden KBI Hendra Pablo yang biasa dipanggil Abi ya, sama anak-anak KBI ya Bi ya. Gimana kabarnya Bi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. ya. Lihat tambah sehat. Segeran ya. Segeran. Tahun baru, arus baru tambah. Iya. Nih hari ini nih kita sebenarnya mau tanya-tanya nih Bi. Ya. Kita mau bahas tentang kemarin ada podcastnya Bang Hendra Bablu ya, Abi ya, di sini di Bolly TV juga itu tentang Antv. Ya, Antv katanya ada yang bilang mau bangkrut atau mau apalah gimana lah, ya kan? Dan kemarin sudah sempat dijelasinnya, tapi masih banyak yang bertanya nih, terutama para pecinta Bollywood. Bener nggak sih Antv itu PHK seluruh karyawan atau gimana tuh Bi? Atau hanya sebagian aja? Oke. Iya ya. Jadi memang betul Antv itu per tanggal 18 Desember 2024 itu mau tahun baru ya. 18 Desember 2024 mem-PHK semua karyawan bagian produksinya. Kalau nggak salah 57 orang karyawan. Itu bagian produksi ya. 57 atau katanya 1000 apa 100 gitu? Enggak. Karyawan Antv itu nggak sampai segitu ya. Bagian produksi itu hanya kalau salah 57 apa berapa gitu ya. Pokoknya tapi memang tidak menyisakan satupun di bagian produksi. Termasuk tim kreatif yang kita belum lama kerjasama ketika kita syuting Bobon. Tim kreatif yang kemarin di hari. Waduh. Jadi memang kondisinya itu teman-teman Antv bilang ke kita ya, sampaikan kita memang mendadak banget. Tiba-tiba mereka dikumpulkan dan ya harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka harus disudahi. Waduh. Di Kacau saat juga ya. Itu juga pertanggal 18 Desember. Jadi kalau di postingan Abi itu, postingan kita sebelumnya itu memang kita kasih tahu kenapa penyebabnya. Secara umum ya, secara general. Secara general memang udah kita informasikan, tapi memang kalau kita lihat lebih dalam memang ini lebih ke hutang yang jatuh tempo ya. Jadi hutang ya. Iya, Viva Group punya hutang banyak kan, udah banyak berita di media juga ya, hutangnya mencapai 8,7 triliun. Wow. Hutangnya mencapai. Udah kalau dikumpulin satu ruangan gini, nggak cukup. Uang 1000-an nggak cukup tuh. Penuh tuh. Penuh. 8,7 triliun itu hutangnya, dan memang jatuh tempo dan memang saat ini lagi berusaha untuk restrukturisasi. Restrukturisasi itu meminta penambahan jangka waktu berapa puluh tahun lagi gitu ya. Kalau orang yang biasa bermain sama bank, pengusaha memang begitu ya, biasa ya. Jadi gara-gara utang ya. Iya memang 8,7 triliun. Iya, faktor utama memang itu. Faktor utama itu. Tapi memang ada faktor yang lain. Pertama faktor hutang yang memang sudah jatuh tempo ya, menurut kita ya, ini menurut analisis kita ya, dan memang di media banyak sekali. Nah makanya itu kalau ngomong media itu kan banyak tuh yang bilang karyawan, seluruh karyawan ya kan, ternyata hanya bagian produksi doang. Hanya bagian produksi, bagian yang lain kayak bagian digital, bagian event kayak tim off air, tim medsos masih ada. Tapi memang itu pun memang kayak bagian off air memang sudah
yang tadinya misalkan 10 atau 20 memang Di ada pengurangan juga. Dipangkas juga ya. Ya memang ada pengurangan. Jadi teman kita yang biasa kita ketemu kalau event ngobrol. kayak nanti kita bip nih. Nggak ada. Udah nggak ada. Terus itu per tanggal 31 kemarin. Jadi kalau tim produksi tanggal 18, tim Novel tuh tanggal 31 kemarin. Pas malam tahun baru. Pas malam tahun baru. Oh, jadi jargonnya tahun baru kerjaan baru. Kayak Tapi ya sedih juga ya. Iya, ya sedih kita karena biasa kerja sama di lapangan sama teman-teman Antv. Pastinya. Ya kita merasa gimana gitu. Yang handle kita di acara yang ini tuh ini kemarin di Kota Tua yang handle kita ya itu juga sudah per tanggal 31 kemarin. Mungkin teman-teman KB itu banyak yang kenal ya. Banyak pasti banyak kenal karena kita selalu bersinggungan ngobrol apalagi acara Bolifest teman-teman Antv banyak yang datang itu pastinya. Dan yang pegang LED yang pegang itu kan tim produksi. Jadi nggak ketemu lagi kita di aduh. Nanti yang megang kalau misalnya kita ada acara mungkin tim. Oh beda lagi orangnya. Nah kalau di tim digital itu adalah tim yang pegang media YouTube terus media sosial lah ya. Media sosial YouTube IG ya. IG segala macam. IG-nya tuh kan ada tuh di digital. Nah itu masih tim digital tuh masih penuh lah. Tuh dengerin tuh gitu ya para pendengar. Jadi nggak semua karyawannya nggak nyampe 1000 ya. Nggak semua. Nggak nyampe 1000. Nggak semua. Tapi memang ya kondisi Antv sekarang memang ya sebenarnya kalau kita yang berada di dalam ya maksudnya sering kerja sama kita udah tahu dari awal kita kan udah hampir 3 tahun ya dari 2021 ya 2022 kerjasama. Jadi kita memang sedikit banyaknya tahu kondisi Antv. Jadi teman-teman kan kita suka ngobrol segala macam dan memang hubungan kita sama teman-teman Antv bukan kalau di luaran bilang, ini kalau kerja sama Antv KBI pasti banyak duitnya, dikasih duit banyak. Kita hubungannya nggak pernah menilai itu dari duit, hubungan kita sama Antv karena kita tahu kondisinya kayak gimana. Dan sekarang kan terbukti ya ketika Antv kondisinya sekarang begini, kita berharap banyak nggak misalkan dibayar gede segala macam kan enggak ya teman-teman kan kita selalu terbuka gitu, selalu terbuka. Dan sekarang yang suka bilang pasti uangnya nih masuk ke habis segala macam, ini sekarang terbuka memang biasa itu Mabi. Namanya juga netizen kan. Netizen tuh emang luar biasa, maha tahu lah kalau jadi memang dari awal sudah tahun pertama tuh 2022, setelah itu memang mau masuk Bolifest 2023 kita udah tahu, kita udah dikasih tahu memang kondisi perusahaan kita kan biasa kan ngajuin anggaran kalau buat acara-acara ya walaupun bukan Bolifest atau apa sama ya, tapi memang approvalnya memang agak sulit, sedikit prosedur sulit. Prosedur ada pengajuan dulu. Memang sedikit sulit untuk kalau anggaran, tapi kalau perlengkapan alat segala macam mereka support banget. Oke ya, jadi hanya bagian produksi. Yang ada, total semuanya. Ada banyak berita-berita yang P1000, P100 ya, nonsen berarti. Enggak. Nah, di Antv ini kan termasuk satu-satunya ya, mungkin satu-satunya saat ini yang menayangkan film-film Bollywood ya, baik dari film ya kan, layar lebar, terus sinetronnya juga banyak. Nah, pertanyaannya nih ya, mungkin banyak yang nanya Mas, ini kalau Antv bangkrut ya kan, ini nasib pecinta Bollywood nih gimana nih ya kan, apalagi nggak ada siaran gitu Antv gitu Bi, gimana Bi? Ya itulah kenapa banyak yang nanya ke kita ya. Betul. Ada yang DM ke IG komunitas Bollywood Indonesia, ke KBI banyak banget. Terus ada yang juga japri ke saya ke WAB. Pertama anggota-anggota kita yang di daerah tuh, karena masih kalau di daerah itu kan masih banyak banget penontonnya Antv ya. Beda sama kita yang di kota nih, Jakarta nih. Jakarta memang jarang ya. Bukan hanya Antv, tapi TV lain pun kita mungkin jarang. Kita lebih banyak main handphone gitu. Lebih ke digital ya. Nonton YouTube, nonton apa segala macam, atau streaming ya. Streaming biasanya. Streaming. Tapi beda dengan yang di daerah. Di daerah itu stasiun TV masih digunakan ya. Beda di daerah. Mertua saya aja tuh di daerah tuh jam 7 habis maghrib tuh udah TV. Udah TV. Apalagi ada sinetron-sinetron India.
ya kan? Betul. Dari siang itu dari TV Udah manteng aja, udah manteng aja, udah nggak kemana-mana. Ganti-ganti channel Nggak biasanya. ganti-ganti channel. Iya. Nah, nasib pecinta Bollywood bagaimana kalau Antv bubar? Kalau Antv bangkrut, nggak ada siaran lagi, bagaimana nasibnya? Kita sih berharap itu nggak akan terjadi. Amin, Kita mudah-mudahan. berharap itu nggak akan terjadi karena kita semua sayang sama Antv. Betul. Ya. Pencinta Bollywood pasti sayang sama Antv karena Antv adalah satu-satunya yang memutar film India. Betul banget. Dan peduli dengan film. Betul. India. Sampai sekarang ya, sampai saat sampai ini. sekarang datangin artis Tollywood. Jadi sekarang itu stasiun TV yang memang kiblatnya film India, kiblatnya Bollywood ya Antv. Jadi kita sayang banget kalau sampai itu terjadi ya, sampai terjadi Sampai bangkrut, berapa gitu. tahun yang lalu tuh mah Barata lagi boomingnya kan artisnya datang semua itu, ya kan? Iya, dan Antv saat itu di 2015 itu adalah televisi nomor 1 karena ada Mahabharata dan film-film yang lain, dan dilanjutkan dengan film-film India kolosal ya, Kolosal betul, ya, kayak ada Ramayana, terus Mahadeva, apa itu ya, pokoknya gitulah ya. ya kan? Jadi waktu itu nomor 1 terus, samping ada bola juga sekarang. Nah makanya nih buat pecinta Bollywood nih, jangan lupa tonton terus Antv. Iya. Ya? Dan jangan takut, Antv nggak bangkrut ya. Iya. Bukan bangkrut, salah, nonsen. Kalau bangkrut itu hari ini aja saya masih nonton Antv. Iya, masih ada kan? Masih ada siaran. Masih siaran kan. Jadi memang ini kita lagi Antv pun tentunya yang punya juga cari solusi terbaik ya untuk pemirsanya supaya Antv tidak gulung tikar tentunya. Nah, bocoran yang kita dapat kemarin waktu bertemu dengan salah satu karyawan Antv, ini levelnya manajerial ya, udah manajer. Jadi buat pencinta Bollywood sebenarnya nggak usah khawatir karena memang Antv itu izin siaran itu baru diperpanjang tahun 2022. Wow. Jadi izin siaran itu kan per 10 tahun. Benar-benar. Baru tahun 2022 kemarin izinnya diperpanjang. Jadi masih ada 8 tahun lagi. 8 tahun masih panjang lagi. Jadi masih panjang. Nah, izin siarannya itu salah satunya adalah isi kontennya, isi siarannya, isi acaranya adalah menyiarkan film India. Wah. Itu tertuang di situ. Ada di situ tertuang di situ. Berarti satu-satunya stasiun TV yang punya izin untuk menyiarkan film India. Film India dan film asing ya. Film asing. Film asing. Makanya saya bingung kalau dibilang bangkrut 1000 orang tadi pagi tuh saya masih nonton Jet Bi. Tadi siang itu film Jet. Salman tuh, Babang Salman. Ya. Jadi memang itu ya. Jadi jangan khawatir bahwa izinnya masih sampai berarti 2032 2032. Jadi nggak usah khawatir. Nah, terus kalau misalkan bangkrut, misalkan kalau memang uangnya nggak ada secara operasional, terus gimana? Jadi kalau di dalam bisnis itu nggak usah khawatir karena kan ini kan TBK, ya kan? Kalau TBK berarti itu bisa di right issue atau bisa dialihkan kepemilikannya. Nah, gitu. Itu. Jadi jangan khawatir ya. Nah, itu ahlinya yang berbicara. Kalau udah masalah-masalah perusahaan TBK, ya kita mah mungkin kalau rakyat biasa kayak kita mah taunya MCK. Tapi udah nggak ada sekarang, MCK udah jarang. Ya kan? Jadi taunya jangan termakan isu lah. Jangan termakan. Ya memang kita khawatir boleh sih. Kita khawatir boleh, tapi memang selama Antv masih ada di depan TV, masih ada siaran, nikmatin aja. Betul banget. Ya, nikmatin aja, kalau bisa tonton terus supaya memang ratingnya Antv jadi naik kembali. Karena memang sekarang big persaingannya itu berat banget memang stasiun TV, karena persaingannya bukan hanya sama TV sesama stasiun TV, tapi persaingannya adalah dengan digital betul. Namanya disrupsi digital. Jadi saingannya dengan YouTube, dengan media sosial, dan juga platform streaming. Nah, ada itu. Netflix, ada Disney Hotstar, ada video.com, ada macam-macam lah, Prime Video dan lain-lain lah, ya kan? Gitu. Pokoknya itulah. Ya salah satunya ya mungkin kayak kita nih tayanginnya di YouTube ya kan. Iya.
Jadi siapapun bisa, ya kan? Itu termasuk bisa. pesaing itu pesaing bisnis. Memang Antv memang juga harus memang sudah beralih semuanya ke digital. Memang sekarang kan memang gambar Antv juga bagus segala macam. Ini adalah efek juga dari perpindahan dari analog ke digital. Jadi, Ya karena kalau di daerah mungkin juga ada sebagian yang di Jabodetabek, Antv itu susah banget dapetnya gitu. Banyak tuh keluhan-keluhan itu tuh di kita di lapangannya. Antv itu susah banget lah, akhirnya mereka nggak nonton. paling kan udah banyak tuh Antv bagi-bagi set top box tuh. Karena Iya. perpindahan dari analog ke Iya. digital tuh kan di daerah Antv banyak bagi Banyak. set top box. Tapi memang mungkin dinilai masih kurang lah ya gitu. Jadi satu hal lagi yang bisa kita kasih ke teman-teman nih, bocoran ke teman-teman, memang saat ini Antv lagi proses negotiable, negosiasi akan diakuisisi. Yang tadi di red issue ya, red issue itu pindah pemilikan, akan diakuisisi oleh salah satu perusahaan televisi yang juga terbesar di Indonesia. Siapakah itu? Jadi kalau di TV di Indonesia itu mereka punya 2 stasiun TV yang memang stasiun TV itu memang ratingnya bagus ya. Maksudnya peringkatnya bagus dan rencananya akan diakuisisi. Tapi itu deal apa enggak kita nggak tahu. Kita berdoa aja yang terbaik sambil menjalankan restrukturisasi yang tadi itu, restrukturisasi utang. Oke, terakhir sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan untuk para pecinta Bollywood nih, ya kan? Tentang Antv mau bangkrut, ternyata tidak, PHK karyawan semuanya ternyata tidak, hanya bagian produksi. Mungkin ada yang mau disampaikan buat pecinta Bollywood di tanah air khususnya ini. Ya teman-teman, buat pencinta Bollywood, pertama memang jangan khawatir, Antv akan terus ada karena izinnya sampai 2032. Terus yang kedua, memang ini adalah zamannya digital. Setiap bidang kita dituntut untuk berubah dari analog ke digital. TV juga begitu. Dan jangan salah, kita juga pencinta Bollywood harus berubah. Harus berubah ke digital. Kita harus lebih kreatif, lebih inovatif agar Bollywood itu naik kelas. Nah, itu intinya. Kalau Bollywood penontonnya, penonton TV-nya, penonton bioskopnya masih segini nggak naik, itu sulit. Kita mau mempertahankan Antv dengan segmen pasarnya Bollywood, tapi kitanya nggak nonton. Itu nggak salah. KB milih presiden nggak salah kayaknya. Gila, kita cuma gampang protes. Antv puterin dong film-film yang baru, filmnya itu aja Antv segala macam. Sekarang udah berubah. Iya. Ini kayak tradisi yang jet. Aduh, ya kan? Kalau dulu kan filmnya ya biasanya emang terkesannya ya dulu ya kan? Itu aja. Kita memang ada permintaan khusus beberapa tahun terakhir ini, KBI minta secara khusus kalau bisa setiap hari apa kan film India itu tiap hari kan? Betul. Tiap hari. Kalau bisa tiap hari apa khusus diputarkan film tahun 90-an sih. Kenapa tahun 90-an? Kita harus kasih alasannya yang make sense, yang masuk akal. Kenapa tahun 90-an yang minta kita putar, dicarikan film tahun 90-an? Karena pencinta Bollywood yang sekarang ini adalah penikmat tahun 90-an. Jadi kangen 2000-an awal. Ya, masa-masa keemasan Bollywood itu ada di tahun 90-an sampai 2000-an awal. Pecahnya waktu itu film Sarukan ya, Kuch Tahe itu pecah tuh. Jadi ya nggak lama setelah itu film Sajan diputar sama Antv. Film-film tahun 90-an lah diputar. Nah, mendapatkan film India ya, dengerin. Nggak semudah yang kalian bayangkan ya, gitu. Kenapa? Ada film bagus misalkan Afsana Pyarka atau apa gitu ya, tapi belum tentu resolusinya dari produser di sananya sudah HD, betul. Belum tentu udah diubah dari sananya. Kalau belum diubah nggak bisa ditayangkan. Kalau kualitasnya masih hitam putih, masih biasa. Masih biasa, maksudnya dulu kan masih formatnya VCD. Iya, formatnya VCD ya kan. Masih VCD, DVD, terus mau kita tayangin kalau itu mau berapa? 180 360 ya? Kali 360 ya kan. Masih kecil banget. Masih kecil ya kan? Nah, makanya perlu teknologi supaya itu bisa naik jadi HD. Bahkan sekarang di atasnya HD kan, 4K kan. Jadi memang nggak mudah. Film tahun 80-an kayak Betap bagus.
Terus apa bagus? Iya betul bagus. Tapi masalahnya udah ada yang HD apa belum di sananya? Sama kayak kita nonton bioskop ya, kita bayar aja nggak bisa nentuin filmnya. Ya filmnya nggak ada, itu yang tayang lo tonton, lo bayar ya kan. Ini lo udah nggak ngasih bayaran, cuman minta, protes pula, ya kan. Udah gitu kalau nonton iklan diganti. Tapi pecinta Bollywood saya yakin nggak, Ya, nggak kayak gitu, insyaallah, insya Allah nggak kayak gitu. Insyaallah. Ya. Oke, mungkin Ya, pokoknya itulah. Jadi Itu. nggak usah khawatir, kita tetap berjalan. Nah, ya itu tadi, memang kita juga perlu berubah, perlu inovatif, perlu kreatif untuk membangun paradigma pencinta Bollywood lebih modern. Nah, sip, setuju saya itu, Bu. Nah, ya. Oke, di mana para pecinta Bollywood di tanah air sudah jelas ya penjelasan dari Abi Hendra Bablu. Saya kira saya aja di sini dengarnya langsung jelas sebenarnya. Clear loh. Ya, beda lah. Auranya itu udah beda ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, ya kan? Antv masih tetap siaran. Ya. Dan memang kita juga turut bersedih ya. Iya. Turut bersedih atas yang di PHK karyawan bagian produksi. Ya kan? Iya. Siapa sih yang nggak sedih? Apalagi mereka sering kita bertatap muka, sering ya udah bareng-bareng, makan bareng. Ya. Ya, udah tau lah susahnya manisnya bagaimana di lapangan itu. Mungkin kalau pemirsa yang nonton kan cuma di video, Iya, udah di jadi film aja, udah jadi, ya kan? Kita yang ngerasain ngedeprok bareng, ngopi bareng, tidur bahkan di lapangan ya. Oke, itu aja mungkin sekilas ya kan penjelasan dari Presiden KBI tentang karyawan Antv yang di PHK dan juga nasib pecinta Bollywood kalau Antv bangkrutnya. Sudah jelas, sudah clear semuanya. Mungkin sampai sini aja jumpa kita. Jangan lupa, jangan lupa ya, saksikan terus podcast pecinta Bollywood Indonesia hanya di Bolly TV. Terima kasih. Bye-bye. Saya Bik Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.